Pemerintah Kota Pangkal Pinang melalui Dinas Pendidikan melaksanakan kegiatan peringatan Hari Pendidikan Nasional pada Senin 2 Mei tahun 2016. Bertempat di halaman Gedung Tudung Saji Kota Pangkal Pinang, puluhan siswa Taman Kanak-kanak tampak riang melakukan senam gembira sebelum pelaksanaan upacara bendera. Hingga pada akhirnya melepaskan puluhan balon ke udara bersama Wali Kota Pangkal Pinang sebagai tanda peringatan Hari Pendidikan Nasional. Yang nanti akan menjadi generasi menyongsong generasi emas 2045. 1, 2, 3. Balon sudah berterbangan, warna-warni di atas langit, di atas kita semua. Ada warna kuning, hijau. Upacara bendera dilaksanakan dengan Inspektur Upacara Wali Kota Pangkal Pinang, Muhammad Irwansyah. Kegiatan upacara ini diikuti juga oleh para guru serta siswa yang berada di Kota Pangkal Pinang. Kepada Sang Merah Putih.
Dalam peringatan Hari Pendidikan ini, pemerintah Kota Pangkal Pinang melalui Dinas Pendidikan memberikan apresiasi kepada sekolah-sekolah yang berprestasi dalam bidang akademik yang diberikan secara langsung oleh Wali Kota Pangkal Pinang Muhammad Irwansyah. Dengan nilai 98,14. Pemilihan negeri 2 Gerunggang dengan nilai 92,99. Tiga, SMP Negeri 1 Rangkuy dengan nilai 89,79. SMP Santa Teresia Rangkuy dengan nilai 89,25. SMP Negeri 6 Bukit Intan dengan nilai 87,06. 6. SMP Negeri 3 Gerunggang dengan nilai 86,66. SMP Negeri 5 Rangkuy dengan nilai 85,90. 8. SMP Negeri 7 Gabek 83. SMP Islam Terpadu Albina dengan nilai 83,93. SMP Santo Paulus. SMP Depati Amir Pangkal Balam dengan nilai 81,28. SMP PGRI 2 Gerunggang dengan nilai 80,92. SMP Swadaya Girimaya dengan nilai 80,55. MTS Darussalam Gabek dengan nilai 80,39. SMA Negeri 4 Gabek Kepada para pegiat pendidikan di seluruh penjuru Nusantara, izinkan saya menyampaikan apresiasi atas peran aktifnya dalam mencerdaskan saudara sebangsa. Kepada ibu dan bapak pendidik di seluruh jenjang yang tak kenal lelah menyalurkan inspirasi, membuka jalan pencerahan, dan membangkitkan asa setiap insan yang dididiknya agar menjadi manusia yang berkarakter, berpengetahuan, dan memberikan faedah bagi sekitarnya. Izinkan saya atas nama pemerintah mengaturkan rasa hormat yang mendalam kepada guru-guru kita ini. Mereka akan mendidik untuk generasi ke depan. Jadi ada beberapa tantangan mereka di abad 21 ini yang disampaikan Menteri. Yang pertama itu tentang karakter, ya, karakter. Yang kedua literasi, yang ketiga kompetensi. Itu yang harus kita perkuat ke anak-anak kita dalam rangka Hari Pendidikan Nasional sekarang ini. Kalau untuk karakter ini memang sudah kita mulai. Kemudian literasi ini untuk secara nasional negara kita masih rendah dibandingkan negara lain, masih kekurangan. Itu akan kita perkuat. Kemudian baru kompetensi kita sudah lama kita lakukan upaya itu, ada alat ukurnya kan ada, ya. Jadi sehingga kita dengan ada masyarakat ekonomi ASEAN pun kita mampu bersaing dengan mereka, seperti itu. Usai upacara, ditampilkan beragam kreasi hiburan yang ditampilkan oleh perwakilan siswa-siswa dari tingkat SD hingga tingkat SMA sederajat di wilayah Kota Pangkal Pinang. Mereka dengan geng barong, senang. Dan karena tingkah mereka yang tidak disiplin, mereka pun didukung gurunya. Bagaimana nasib mereka selanjutnya? Kita saksikan terus jalan cerita pantomim ini yang mengangkat tema It's Important to Learn. Kawan dan seluruh hadirin yang bergabung, mohon dong semangat yang luar biasa.
Luar biasa, tepuk tangan bola dari kita 40 anak sekota Pangkal. Hari Dinas kali ini memang untuk Kota Pangkal Pinang sedikit berbeda dibandingkan tahun-tahun Ya, sebelumnya. ada 25 penerima. Karena tahun ini hari yang membahagiakan semua pendidikan kita lah ya. Yang pertama, Pangkal Pinang dapat meraih peringkat 2 indeks integritas tertinggi ujian nasional. Yang kedua, 25 sekolah terbaik kita meraih penghargaan indeks integritas tertinggi tingkat nasional. Tertinggi itu nilainya 80 ke atas ya. Nah, kalau di bawah 80 itu tidak tertinggi integritas saja. Kemudian ada sekolah kita tahun ini yang meraih penghargaan 15 sekolah terbaik dari ratusan ribu sekolah di Indonesia, SMP, SMA, SMK. Ada satu sekolah kita juga terbaik tingkat nasional sehingga diberikan penghargaan. Oleh sebab itu, acara kali ini dimeriahkan mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK. Begitu juga kegembiraan kita hari ini, anak-anak kita yang berlomba di dalam festival lomba seni siswa nasional, selama ini kan mereka itu dilihat para juri saja, tidak disaksikan oleh masyarakat, tidak disaksikan oleh pejabat kita. Kali ini mereka yang terbaik itu kita tampilkan, baik dari SMA dengan tariannya, kemudian SMK, masuk SMP, SD, pantomin dan sebagainya. Selamat buat adik-adik pramuka ya. Selamat, akhirnya mereka pun mampu mengolahnya. Walaupun pada dasarnya ketika mereka bekerja, mereka memiliki warna kulit yang berbeda, bahasa yang berbeda, dan agama yang berbeda. Namun mereka mampu untuk saling menghormati dan menghargai. Dan terciptalah malam Fatimah yang sangat indah. Bagaimanakah akhir ujung dari tarian ini? Selamat menyaksikan.
promosikan bahwa adik-adik kita ini nanti pada pertengahan Mei akan mengikuti Festival Lomba Seni Siswa Nasional tahun 2016 di tingkat provinsi. Dan jika berhasil mereka juga akan diberangkatkan ke tingkat nasional yang tahun ini diselenggarakan di Kota Manado. Satu kebanggaan ya Pak Kabito, apalagi khususnya bisa membawa anak-anak kita ke event-event nasional tentunya. Dan kita berharap mampu membawa emas ke campuran Kota Pangkal. Kita harapkan Bapak Wali Kota Pangkal tidak akan merancang dan meninggalkan aktivitas ini sampai dalam diwawancari kawan-kawan. Karena dengan perdana beliau ini akan menjadi motivasi luar biasa buat kita. Karena kesempatan yang seperti tidak akan sekali kita dapatkan. Ya, ini suatu merupakan ajaran yang luar biasa. Masa Bapak Bangka Belitung mempunyai suatu kebudayaan yang bagus, yang berbeda dengan kebudayaan yang saya alami di Jawa sana. Suatu kreativitas, suatu kemampuan dari adik-adik kita patut diacungi jempol dan patut diapresiasi. Karena mereka sudah menunjukkan hal-hal yang berbeda dari yang mereka terima pada proses pendidikan yang formal. Suatu kreativitas itu akan timbul jika mereka bisa melihat bagaimana situasi dan kondisi di sekitarnya dan diimplementasikan dalam suatu kebudayaan ataupun tarian-tarian yang sudah mereka tunjukkan seperti ini. Ya, satu kebanggaan buat kita hari ini ya. Kamu dengan syukur terima kasih atas terlaksanakan gemilang Hardinas sama-sama. Ayo Pak. Kamu yang semua panitia yang berkelas 2016 silakan sambut luar biasa. Keinginan yang terbaik kita di Pangkal ya. Sebelum penampilan kita pada siang hari ini di Gemilang Hardinas 2016 ini, semoga status tingkat ini akan menjadikan langkah terbaik kita untuk menyambut kembali Hardinas 2016 yang akan datang. Terima kasih adik-adik campanya, semoga campa-campanya mencapai yang abadi. Kenangan yang tidak akan terlupakan bagi teman-teman kami. Peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun ini diisi pula dengan kegiatan training ESQ kepada 1.600 guru-guru yang bertugas di sekolah-sekolah di wilayah Kota Pangkal Pinang pada tanggal 3 Mei 2016 di Ballroom Novotel Bangka yang dibuka langsung oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Rustam Effendi. Jumlah peserta yang fantastis ini mendapatkan apresiasi dari Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. Ini luar biasa ya, dan ini bukan hanya saya yang bicara seperti ini. Tadi salah satu direktur ESQ mengatakan bahwa hampir puluhan ribu, bahkan juta barangkali dia melakukan kegiatan yang sama yang seperti ini. Tetapi yang massal seperti ini baru Pangkal Pinang. Artinya luar biasa apa yang dilakukan ini. Mudah-mudahan ini akan ditiru oleh kota-kota yang ada di Provinsi Bangka Belitung. Kegiatan ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah Kota Pangkal Pinang kepada para guru yang telah mengabdi menjadi tenaga pendidik di sekolah. Kami ingin memberikan hadiah kepada guru-guru yang ada di Kota Pangkal Pinang. Mungkin kalau berupa hadiah bingkisan uang sebagai macam dan lain sebagainya sesuai dengan peraturan, kami tidak mungkin mampu untuk memberikan sebanyak itu. Apalagi kalau kita nilai dengan uang, mungkin tidak ternilai apa yang sudah dilakukan oleh ibu guru, bapak guru yang ada di Kota Pangkal Pinang dalam rangka mendidik siswa-siswanya. Tetapi kami berinisiatif, kami bekerja sama pada pagi hari ini dengan ESQ Bapak Ari Ginanjar untuk memberikan pelatihan yang luar biasa. Dan saya yakin dan percaya akan dampaknya melebihi dari materi yang akan kita kasih, karena selain dampaknya yang akan dirasakan oleh
Bapak Ibu guru sendiri untuk hidup ke depan, untuk mengisi keseharian hidup ke depan, tetapi dia juga, Bapak Ibu guru, akan mampu memberikan keilmuan yang didapat pada pagi hari ini untuk siswa-siswa terbaik Kota Pangkal Pinang. Dan saya harap dengan adanya training ini akan memberikan dampak yang luar biasa bagi seluruh pelajar di Kota Pangkal Pinang. Memang kita hanya mengambil simpulnya saja, tetapi efek domino yang didapat pada pagi hari ini akan memberikan dampak yang positif bagi anak-anak Kota Pangkal Pinang. Saya yakin 10 tahun, 5 tahun ke depan, 10 tahun, 15 tahun ke depan akan muncul tokoh-tokoh nasional berasal dari Kota Pangkal Pinang yang mempunyai intelektual yang luar biasa, mempunyai kapasitas dan mampu mempunyai spiritual ESQ seperti yang ESQ ajarkan, mampu menjadikan generasi emas, Indonesia emas pada saatnya nanti. Yang perlu pembenahan adalah sikap mental mereka itu, bagaimana mereka mengajar dengan hati, itu yang terpenting. Kemudian bagian dari program ini juga adalah bagian dari revolusi mental. Revolusi mental yang 3 komponen tersebut yaitu integritas, etos kerja, dan gotong royong. Oleh sebab itu bersama dengan guru-guru kita pada hari ini sebanyak 1.600 guru-guru kita lakukan program SQ atau training SQ ini. Langkah pertama yang kita bisa berikan kepada guru-guru ini, karena mereka setelah mengikuti training ini, maka mereka bisa langsung mengaplikasikannya kepada seluruh siswa-siswanya. Dan kita tahu bahwa untuk menjangkau siswa semuanya kan bukanlah hal yang bisa dilaksanakan dalam waktu singkat, sehingga shortcut yang bisa dilakukan dengan mentraining para guru-guru ini. Sehingga harapan kita ke depan dari materi yang kita berikan, mereka bukan hanya memberikan pemahaman nilai-nilai kecerdasan intelektualitasnya saja, tetapi mereka mampu juga mengajarkan nilai-nilai spiritualitas, dan yang lebih utama lagi adalah bagaimana menjadikan setiap diri guru-guru itu menjadi contoh dan teladan panutan bagi murid-murid yang ada di kelas masing-masing. Kita yakin ke depan sektor pendidikan di Kota Pangkal Pinang akan semakin maju dan berkembang, serta berhasil mencetak sumber daya manusia yang berkualitas, serta mampu bersaing di era globalisasi.